Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Harit Movie Time. Oke, di bulan ini ada Squid Game season 3 yang akan tayang di Netflix. Jadi serial ini sudah sangat kita nanti-nantikan nih. Sebelum nonton serial Squid Game season ketiga ini, yuk kita lihat teori-teori apa aja yang seru dan menarik dalam serial Squid Game season 3. Oke, ini dia serba-serbi film. Let's go. Yang pertama, Captain Park, pemenang sebelumnya. Wah, inget gak sih sama Captain Park season 2 ini? Nah, Mimin dari catatan film ini berteori kalau sebenarnya pengkhianat satu ini adalah pemenang dari Squid Game tahun 1990. Karena nama doi ini muncul nih di berkas Junho pas buka buku-buku berkasnya itu di season 1 ya. Wow, menarik. Interesting apa sih? Interested. Dah bahasa Inggris gue jelek. Oke. Pokoknya nanti setelah season ketiga ini berakhir kan, universe dari Squid Game ini akan diperlebar ya. Jadi akan ada masa lalunya, gimana pembuatan season Squid Game ini, terus ada sejauh mana nih Squid Game ini berlangsung. Masa sih cuman berlatar di tempat negara itu aja, apa ada di negara-negara lain. Nah, nanti akan dibahas semua dan akan dilanjutkan dalam universe-nya Squid Game. Tapi ini adalah ending dari trilogi Squid Game yang sangat menarik yang harus dituntaskan oleh Netflix. Jadi banyaklah proyek-proyek dari Squid Game ini yang bisa kita nantikan. Jadi ya, tentu akan ngebahas semua detail karakter-karakternya ya. Oke. Selanjutnya, Gihan versus Frontman. Salah satu prediksi permainan di season 3 ini adalah catur orang. Oh ya, wah mantep nih ya kalau kita bermain catur dalam kematian seperti Squid Game ini. Teori ini menjelaskan ya kalau nanti Gi-hun dan Frontman akan bertarung catur menggunakan karakter-karakter di series ini. Wah mantep juga ya. Jadi kayaknya nih si Gi-hun ini ngedobrak si Frontman ini. Kalau yang sebelumnya kan dia bertarung dengan salesman ya, yang adu tembak itu. Sekarang dia main catur nih sama Frontman, tapi dengan karakter-karakter orang yang ada di film itu. Jadi makin seru juga ya permainan ide dan taktiknya. Kalau dia kalah kan otomatis pemain-pemain kesayangan dia akan mati. Wah, gimana nih? Gimana Frontman apa Gihan nih? Tapi sama-sama tidak menguntungkan sih sebenarnya. Oke, next selanjutnya, By Player 2222. Oke, Terry ini ngejelasin bahwa bayinya akan selamat. Oh ya, masa sih? Kan dia belum lahir gitu loh, masih dalam kandungan. Karena peraturan dari Squid Game ini hanya satu orang loh yang hidup ternyata. Gimana ya kalau semuanya kalah tapi ternyata bayinya doang yang selamat? Oh, itu bisa menjadi plot twist yang cukup keren sih. Oke, kita nantikan saja ya bagaimana, apakah benar atau tidak, kita nantikan saja. Next, selanjutnya kematian player 007. Salah satu teori terbesar dari trailer pertama Squid Game season 3 ini dirilis. Jadi kita tahu nih bahwa player 007 ini bakal mengorbankan dirinya untuk ibunya. Wah, ini akan menjadi adegan paling so sweet ya. Kalau kita lihat ini bakal menjadi scene yang paling nyesek gitu. Oke, let's go. Lanjut lagi, player 125. Ini nih karakter yang paling menarik. Ada dugaan dia itu VIP. Oh. Masa sih VIP? Sorry, tiba-tiba batuk, minum dulu. Oke, kita lantikan saja ya. Benar nggak sih kalau seorang yang pendiam kayak karakter 125 ini adalah seorang VIP? Kalau benar, kayaknya seru sih. Ada karakter yang kelihatannya baik-baik saja, ternyata dia VIP. Wow, amazing. Oke, Squid Game ini ternyata nggak cuma di Korsel loh. Nah, ini udah jelas nih, karena kan akan ada spin-off dari Squid Game ini yang dijadikan universe. Jadi pasti ada sesuatu yang lebih besar lagi di luar dari Korea ini dalam permainan Squid Game. Pasti ada di luar Squid Game dunianya nanti ya. Kan sudah dijelaskan dalam universe perkembangan dari Squid Game ini nanti proyek-proyek besarnya. Oke, kita nantikan.
dan player 100 ternyata mantan PIP. Oh, ternyata yang ini mantan PIP ya. Ingat gak sih kakek tua yang menyebalkan season 2 ini? Nah, teori yang bilang kalau dia ini sebenarnya mantan PIP yang kalah dari taruhan. Oh, ya benar sih. Kalau dibilang-bilang ya juga sih. Hal ini membuat dia ngutang, coy. 10 miliar won dan juga akhirnya dilempar ke permainannya. Nah, ini nih. Ini teori-teori yang paling menarik dan relate juga sih dengan karakter dia yang emang begitu. Makanya dia ambisius banget untuk dapetin uang 10 miliar won ini gitu loh. Karena ya ternyata dia adalah mantan VIP yang kalah judi bahasanya gitu ya. Wow, mantap men. Dan terakhir mungkin ini kali ya, Gi-hun menjadi frontman. Nah, ini nih salah satu karakter yang paling utama di serial Squid Game ini. Kenapa sih alasannya paling populer merupakan agar dia bisa membongkar Squid Game-nya. Itu menjadi salah satu alasan yang terbaik sih menurut gua. Nah, kita nantikan ya. Mungkin dia ingin menghukum para VIP-nya. Oke, itu dia teori liar dari Squid Game. Kalian tertarik gak sih nontonnya? Dan apakah teori ini benar? Kita nantikan di Squid Game Season 3. Terima kasih sudah menonton. Nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.